Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Luciana Rosnina Lai dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan hubungan media dengan demokrasi. Tentunya pengaruh yang dimiliki media pada demokrasi merupakan salah satu aspek paling banyak diperdebatkan dari hubungan antara media dengan politik. Bagi banyak pihak, berlakunya kebebasan pers salah satu ciri penting dari pemerintahan yang demokratis. Pers bebas seperti media cetak, media elektronik, dan media internet yang bebas sensor dan campur tangan politik pemerintah sekaligus dimiliki oleh swasta. Media secara tradisional dianggap mendukung demokrasi dalam dua cara penting, dengan mendorong debat publik dan keterlibatan politik, dan dengan bertindak sebagai pengawas publik untuk mengawasi penyalahgunaan kekuasaan. Kemampuan untuk menyediakan sebuah forum warga di mana debat politik yang bermakna dan serius dapat berlangsung sering dipandang sebagai peran demokrasi penting dari media. Kebaikan dari ini adalah bahwa para warga yang memiliki pengetahuan yang baik dan memiliki pandangan-pandangan yang lebih independen dan mendalam akan cenderung lebih terlibat secara politik. Dengan demikian, media dapat dikatakan agen-agen pendidikan politik. Bahkan media telah banyak menggantikan lembaga-lembaga perwakilan formal seperti majelis-majelis, parlemen, dan dewan-dewan daerah sebagai arena untuk dialog, debat, dan kajian yang sangat penting dalam politik demokratis. Ini terjadi karena media dapat diargumenkan lebih cocok untuk peran ini daripada badan-badan perwakilan tradisional. Di samping memberikan kepada masyarakat barangkali satu-satunya kesempatan yang bermakna untuk menyaksikan politik dalam aksi, misalnya melalui wawancara-wawancara dengan para politisi dan debat-debat dengan majelis-majelis yang disiarkan. Media menyediakan sebuah forum bagi ekspresi dan berbagai sudut pandang dan opini yang lebih beragam dan luas daripada yang disediakan di dalam lembaga-lembaga perwakilan yang hanya tersusun dari para politisi terpilih. Para akademisi dan ilmuwan, para pemimpin dan perwakilan-perwakilan dari kelompok-kelompok kepentingan dan lobi-lobi dari semua jenis dapat mengekspresikan pandangan-pandangan dan terlibat dalam debat publik melalui mekanisme media. Tidak hanya media secara substansial memperluas keragaman pandangan-pandangan dan opini yang diekspresikan dalam debat politik, tetapi mereka juga menghadirkan debat dan diskusi dalam sebuah cara yang hidup dan menarik keterlibatan masyarakat secara umum dengan menghadiri formalitas, bahkan kekakuan yang menjadi ciri pertukaran-pertukaran yang berlangsung di majelis-majelis dan dewan-dewan. Peran dari media dari perspektif ini adalah untuk menjamin bahwa proses akuntabilitas publik dapat berjalan dengan lancar, dengan mengawasi aktivitas pemerintahan dan mengekspos penyalahgunaan kekuasaan. Sekali lagi, dalam hal ini media melengkapi dan pada batas tertentu menggantikan kerja dari lembaga-lembaga perwakilan formal. Para profesional media, misalnya para peneliti, jurnalis, dan para presenter televisi terutama cocok untuk peran ini karena mereka
berada di luar politik dan tidak memiliki kepentingan selain daripada mengekspos ketidakmampuan, korupsi, atau sekedar menyiarkan pemikiran kapanpun dan dimanapun ia dapat ditemukan. Kontras dengan pernyataan tersebut, jika akuntabilitas publik hanya dibiarkan berada di tangan-tangan daripada politisi profesional, ia akan mungkin menjadi terbatas oleh fakta bahwa mereka yang berusaha mengekspos ketidakmampuan atau kesalahan mereka sendiri menginginkan pada sebuah kasus untuk memegang kekuasaan pemerintahan. Ini mungkin tidak hanya menodai motif-motif yang mereka lakukan, tetapi ini mungkin juga menghalangi mereka dari mengkritisi proses-proses dan praktik-praktik yang mungkin ingin masa depan. Akan tetapi media hanya dapat menjalankan peran ini secara efektif jika mereka benar-benar independen, karena media tidak boleh bersifat partisipan dan tidak didominasi oleh pemerintah. Pemerintah demokratis karenanya mensyaratkan bahwa media yang dibiayai publik harus diawasi sebuah komisi yang independen, atau harus terdapat sebuah tingkat kompetisi yang baik dari media yang bebas atau yang dibiayai swasta. Contohnya keterlibatan TV One dengan Metro TV dalam kegiatan politik pada pemilihan presiden. Ini menunjukkan bahwa betapa kontroversialnya peran media sebagai pengawas, bukan media yang memperlihatkan bagaimana media itu yang benar dalam praktiknya. Berbagai kritik juga telah diekspresikan terkait kemampuan dari media untuk mendorong pemerintahan demokratis yang efektif. Pertama, media telah menyediakan bagi warga negara pandangan-pandangan politik yang luas dan berimbang, yang muatan dari media dinodai oleh noda-noda politik yang tampak jelas. Demokrasi sendiri merupakan paham yang dianut oleh sebagian besar negara yang ada di dunia, di mana memiliki sistem pemerintahan yakni kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Dalam hal ini, rakyat memegang peranan yang paling besar dalam jalannya pemerintahan. Indonesia sendiri saat ini menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana para wakil rakyat yang duduk di dalam kursi pemerintahan merupakan hasil dari pemilu yang dipilih oleh rakyat. Dalam pelaksanaan demokrasi, salah satu yang memegang peranan dalam penyelenggaraan demokrasi adalah adanya kontrol dari media sebagai bentuk tujuan media dalam komunikasi massa. Baik media massa cetak maupun elektronik memiliki peran dalam mengawal jalannya demokrasi. Peran media dalam demokrasi yang paling sentral yang pertama sebagai ruang publik. Media berperan sebagai ruang publik di mana setiap orang memiliki hak untuk berekspresi, berpendapat atau bahkan melontarkan kritik terhadap jalannya sistem demokrasi. Media memungkinkan setiap orang untuk bisa masuk ke ruang publik sebagaimana dalam macam-macam komunikasi kelompok. Media dalam menjalankan tugasnya berperan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua orang untuk bisa berekspresi di ranah publik. Tentunya ini merupakan peran sentral media dalam mengawasi jalannya demokrasi. Yang kedua, menghadirkan informasi. Pastinya media selalu hadir dengan membawa berbagai informasi kepada khalayak ramai dengan informasi baru. Dalam negara demokrasi tentunya tidak ada batasan mengenai jenis informasi yang bisa diakses masyarakat luas. Dalam negara demokrasi memberi kesempatan rakyatnya untuk mendapat
memastikan segala informasi mengenai jalannya pemerintahan. Dalam hal ini, maka media berperan sebagai pembawa pesan atau informasi tersebut. Dan yang ketiga, memberikan perkembangan mendalam mengenai sektor. Rakyat tidak mungkin tahu bagaimana perkembangan negara dalam berbagai sektor tanpa kehadiran media. Dengan adanya media rakyat, tentunya akan disuguhkan berbagai informasi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi, jalannya pembangunan, jumlah penerimaan negara dari devisa dan lain, serta tentunya perkembangan dalam berbagai sektor pemerintahan sebagai penyebab kecemasan organisasi dalam komunikasi. Tanpa media, rakyat akan buta informasi, dan pastinya bukan hal yang seperti inilah yang merupakan bagian dari demokrasi. Yang keempat, memberi gambaran dan lukisan kondisi sosial politik. Media juga selalu hadir dan berperan dalam rangkaian memberikan gambaran situasi politik. Dalam hal ini, negara demokrasi memberikan hak penuh kepada rakyat dalam menentukan politiknya. Media lebih berperan dalam memberikan pilihan-pilihan alternatif mengenai sosok dan tokoh yang tentunya layak untuk dipilih. Media juga membuka peluang bagi para pelaku politik untuk bisa lebih dekat dengan para pemilihnya. 5. Menyoroti masalah yang berkaitan erat dengan ranah publik. Dalam negara demokrasi, pastinya kita akan selalu menemukan permasalahan, baik intensitasnya biasa sampai yang kompleks. Maka dalam hal ini media hadir sebagai pembawa pesan dan menyoroti masalah yang erat kaitannya dengan kehidupan publik sebagai bagian dari media komunikasi modern. Tidak jarang kasus-kasus besar dan mega kasus berhasil di blow up, sehingga tentunya masyarakat dapat mengetahui lebih jauh tentang apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara ini. Yang keenam, mempengaruhi pemikiran khalayak ramai. Media memiliki peran yang krusial, yakni media diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap pemikiran khalayak ramai sebagai bagian dari komunikasi kepemimpinan. Media harus mampu membuat rakyat memberi perubahan berpikir ke arah yang lebih baik. Misalnya dengan semakin peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama, serta peduli juga terhadap jalannya pemerintahan dan demokrasi di negara ini. Yang ketujuh, menjamin adanya kebebasan berpendapat. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin awal, bahwa dalam negara demokrasi kebebasan berpendapat memang harus dijunjung. Maka dari itu, media harus hadir dalam memberikan ruang yang lebih luas dan sarana kepada mereka yang ingin berpendapat. Media memberikan tempat dan ruang seluas-luasnya bagi individu ataupun kelompok yang ingin mengutarakan pendapatnya. Media sekaligus juga menjabatani bagaimana seharusnya pendapat publik harus benar-benar didengar oleh penguasa. Dan yang kedelapan, sebagai bentuk kontrol dan kritik. Dalam negara demokrasi pastinya harus ada yang berperan sebagai kontrol dan kritik bagi jalannya roda pemerintahan sebagai penyebab keberhasilan dalam komunikasi. Tanpa keduanya, maka tentu pemerintah bisa saja bekerja seenaknya dan sewenang-wenang. Karena itulah media hadir dalam perannya sebagai pengontrol dan tak segan melontarkan kritik kepada pemerintah. Inilah peran media yang harus dilakukan secara objektif dalam rangka menjalankan penyelenggaraan demokrasi sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, munculnya pembaruan. Tidak jarang juga media memberikan pembarui dalam hal pemikiran dan ide-ide berbagai bidang. Tentunya hal ini membuat demokrasi semakin hidup, sebab semua rakyat diberikan ranah dan kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi seluas-luasnya. Apalagi di era digital seperti saat ini, pasti peran media dalam menyediakan pembaruan harus semakin ditingkatkan.
Yang ke-10, perubahan budaya. Media juga memberikan pengaruh dalam perubahan budaya masyarakat, sehingga tentunya masyarakat semakin belajar mengenai makna demokrasi, terlebih lagi budaya dan demokrasi. Sudah seperti identitas bangsa ini sebagai penyebab terjadi konflik dalam komunikasi. Oleh sebab itu, meskipun terjadi perubahan budaya, namun diharapkan dengan kehadiran media maka perubahan tersebut bernilai positif, sehingga tentunya akan semakin membuat demokrasi berjalan sesuai dengan rutenya. Budaya merupakan bagian yang melekat, namun ketika terdapat perubahan, bukan berarti hal tersebut mampu mengubah identitas kita, sebab nyatanya kita tetaplah bangsa yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Yang ke-11, propaganda pesan penuh harapan. Ada kalanya ketika rakyat mulai kehilangan harapan akan kemajuan bangsa ini sebagai bagian dari komunikasi organisasi, terlebih lagi ketika melihat para pemimpin mereka yang masuk bui, terutama terjerat kasus korupsi, yang pastinya sangat mempengaruhi psikologi rakyat. Mereka merasa bahwa telah gagal dalam memilih pemimpin, namun tentunya kegagalan ini bukan menunjukkan gagalnya demokrasi kita, sebab masih terdapat harapan yang tentunya akan diberikan oleh media, di mana media harus mampu melakukan propaganda dengan pesan bernilai harapan. Hal ini agar rakyat masih percaya pada demokrasi negara ini. Yang ke-12, perubahan gaya hidup. Dalam negara demokrasi, pastinya sebuah perubahan tidak dapat dihindarkan, terutama ketika hadirnya media yang mampu memberikan banyak informasi yang pastinya bisa membuat Anda merasa ingin tertarik atau bahkan terinspirasi sebagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Secara tidak langsung maka media memberikan pengaruh dalam perubahan gaya hidup masyarakat. Mereka akan dengan terbuka menerima hal-hal yang baru yang pastinya memberikan nilai dan dampak yang begitu positif bagi kepribadian individu tersebut. Yang ke-13, mendidik masyarakat. Peran sentral media yang terakhir dalam sistem demokrasi suatu negara adalah pastinya memberikan pendidikan kepada masyarakat, sebab meskipun kita telah menjadi negara dengan sistem pemerintahan demokrasi dalam waktu yang lama, namun pada faktanya banyak masyarakat yang belum dewasa dalam menyikapi hak pilih dan kebebasan setiap individu. Maka dari itu media harus berperan dalam mendidik masyarakat untuk lebih bersikap dewasa serta menghormati hak demokrasi individu lainnya. Peran media dalam demokrasi yang paling sentral tentunya akan semakin membantu menjalankan fungsi demokrasi dalam tatanan pemerintah. Dengan menyadari ini, maka media harus menjunjung tinggi akan kejujuran, kredibilitas, objektivitas, serta integritas, dan jauh dari kata campur tangan kepentingan kelompok. Sekian dan terima kasih.